berterima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Hidup kami ada di dalam pantauan kasih-Mu, di mana Engkau telah menebus kami melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami untuk membuat kami memahami kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa yang baik, kami memberikan hati dan pikiran kami untuk dibentuk dengan kebenaran firman, karena hanya firman itulah yang berkuasa membentuk kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa di pagi hari ini, kami percaya hikmat itu turun menjamah jemaat di tempat ini, agar jemaat di tempat ini mengerti betapa mulianya penebusan Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga jemaat di tempat ini menyadari bahwa hidup jemaat di tempat ini, hidup jemaat GBI Keluarga Kudus adalah hidup yang dipersatukan melalui penebusan Kristus. Pagi hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Luar biasa. Jemaat sehat semuanya, amin. Amin. Oke saudara, pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Tanggal 16 besok hari Kamis kita akan mulai Bible study kita, ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, temanya apa? Mau belajar apa besok Kamis itu? Yang jelas besok Kamis kita akan belajar yang namanya pengantar terlebih dahulu, ya. Setelah pengantar nanti ada topik yang menarik yang judulnya inspirasi Alkitab. Bagaimana Alkitab itu ditulis, pada zaman apa, seperti apa, rentang waktunya bagaimana. Nah, kita akan pelajari bersama-sama besok Kamis jam 7 malam, ya. Bagi saudara mungkin yang belum mendaftar, bisa mendaftar segera dan kita akan bertemu besok Kamis untuk belajar bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur kemarin Youth Hero of God, saya gak nyangka ternyata yang datang 100-an lebih, ya. Ini anak-anak muda yang luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim 5 roti 2 ikan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wah. Tim 5 roti 2 ikan ini adalah tim gercep yang ngurusin konsumsi anak-anak, ya. Jadi terima kasih banyak buat Mbak Anis dan tim. Ya, saya percaya Tuhan akan kembangkan 5 roti dan 2 ikan ini dan seluruh pelayan yang ada di situ bisa menikmati 12 keranjang bakul penuh. Ya. Oke. Pagi hari ini saudara, saya memutuskan untuk membuat seri lagi. Ya saudara, karena saya ketika saya mempelajari surat Efesus, saya ulang-ulang lagi, saya dengerin khotbah saya sendiri tahun 2003 ya, 2023, di mana saya membahas Efesus 1 sampai Efesus 3. Dan saya melihat ada hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari bersama-sama di Efesus 4 sampai Efesus ke-6. Nah, seri ini akan menjadi seri yang panjang dan seri ini akan melengkapi khotbah saya 1,5 tahun yang lalu mengenai Efesus 1 sampai Efesus 3. Jadi saya dorong saudara untuk ulang kembali, ya, saudara bisa ulang kembali, saudara bisa perhatikan kembali, saudara bisa dengar lagi karena ini sangat berkuasa mengubah kehidupan kita semuanya. Nah, coba PowerPoint selanjutnya yuk. Kita akan langsung masuk ke Efesus ke-4, ya. Efesus 1 sampai 3 itu berbicara apa sih sebenarnya? Mungkin saya kasih review dulu ya PowerPoint yuk. Efesus 1 sampai 3, ya. Saudara kan sering dengar kan, tanpa penebusan tidak ada berkat dan warisan. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari Efesus 1. Efesus pasal 1 itu berbicara tentang berkat ilahi. Kembali kau sebelum, sorry, balik lagi. Nah, Efesus 1 sampai 3 itu pernyataan keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus. Perhatikan ya, saya ulangi lagi. Efesus 1 sampai 3, pasal 1 sampai pasal 3 menyatakan pernyataan keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam siapa? Yesus Kristus. Yang artinya posisi saudara saat ini sudah diselamatkan. Amin. Nah, pertanyaannya adalah
setelah diselamatkan itu mau ngapain? Saudara tidak buru-buru pulang toh ke rumah Bapak toh? Ada yang pengen pulang sekarang, kalau pengen pulang sekarang mari kita upacarakan ya. Kan nggak ada toh. Nah, karena kita masih tinggal di dunia, tetapi kita tinggal di dunia yang sudah rusak. Bagaimana cara kita hidup di dunia yang sudah rusak ini? Bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Nah, itu berbicara tentang Efesus 4 sampai 6. Bagaimana kuasa keselamatan Allah teraplikasi di dalam kehidupan jemaat. Allah sayang gerejanya. Dan saya percaya Allah sayang jemaat GBI Korda Kudus. Yang setuju katakan amin. Jadi kita sudah belajar nih Efesus 1 sampai 3. Bagaimana saudara diselamatkan. Ya, saya akan rinci kembali per pasal dengan cepat. Yuk PowerPoint yuk. Nah, ini baru sampai di sini. Tanpa penebusan tidak ada berkat dan warisan itu dapatnya di Efesus 1. Efesus 1 berbicara tentang berkat ilahi yang melimpah bagi orang percaya. Pagi hari ini saudara limpah dengan berkat ilahi. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara bukan orang yang miskin, saudara adalah orang yang kaya di dalam Yesus. Mengapa saudara orang yang kaya di dalam Yesus? Karena saudara sudah ditebus. Jadi jangan pernah anggap remeh penebusan yang Yesus kerjakan. Jangan hanya berpikir, oke, aku ditebus untuk masuk surga. Oh, lebih dari itu saudara. Saudara ditebus, ya, perhatikan baik-baik. Saudara ditebus untuk menikmati meterai Roh Kudus. Saudara tahu meterai ya, stempel dulu. Oke. Jadi begitu saudara percaya, saudara sudah dicap milik kepunyaan Allah. Amin. Ingat, saudara bukan milik dunia ini. Saudara adalah milik kepunyaan Allah. Kita semuanya punya barang-barang kesayangan, betul? Kita punya barang-barang kesayangan yang kita pelihara. Dan kita tidak izinkan orang lain merampas barang kesayangan kita. Misalnya saudara mungkin sayang sama apa, saudara punya hewan peliharaan gitu. Ikan mas koki, sudah mas koki lagi. Ya, saudara pelihara baik-baik, saudara ganti airnya, saudara perhatikan makannya. Ketika saudara percaya, saudara adalah milik kepunyaan Allah. Dan sejatinya adalah saudara itu milik kepunyaan Allah. Maka Allah lah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Enggak urusan tahun 2025 pajak mau naik apa enggak, Tuhan tetap pelihara saudara. Taruhannya apa? Penebusan Kristus. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena ini situasi yang harus terjadi. Begini saudara. Kalau sampai Allah gagal memelihara saudara, itu artinya Yesus tidak mati sempurna. Oke? However, bagaimanapun juga, Yesus sudah mati secara sempurna. Yang artinya Allah pasti memelihara kita. Ya, itu Efesus 1. Efesus 2. Kita sebagai orang percaya telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan menjadi manusia baru. Jadi pagi hari ini saudara adalah manusia baru, amin. Ya ikuti kata saya adalah manusia baru. Kasih tahu sebelahnya, kamu adalah manusia baru juga. Yuk kasih tahu sebelahnya. Nah, ingetin saudara, mereka adalah manusia baru. Ya. Efesus 3 berbicara tentang hak istimewa. Hak istimewa yang telah kita terima karena kita dipersatukan dengan Kristus dan keyakinan yang teguh akan kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Situasi dan kondisi bisa berubah, tetapi kasih Kristus tidak berubah. Amin saudara. Mungkin saat ini kita sedang mengalami tantangan yang tidak mudah. Mungkin saat ini kita mengalami kesedihan yang tidak mudah. Tetapi perhatikan baik-baik, justru di tengah tantanganlah, justru di tengah kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Karena saudara tidak lagi mengandalkan diri saudara sendiri. Karena kalau saudara merasa bisa, lah ngapain butuh Tuhan? Justru karena saudara tidak bisa,
Justru karena saudara tidak mampu, justru karena kita tinggal di dunia yang sudah rusak ini, makanya kita butuh Tuhan, dan puji Tuhannya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin saudara. Dia yang mampu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Jadi pagi hari ini doa kita semuanya pasti didengar Tuhan. Contoh misalnya Efesus 3 itu berbicara masalah Allah yang mampu menjawab melampaui doa kita. Misalnya saudara berdoa untuk anak saudara, aku percaya anakku diberkati Tuhan. Oh, perhatikan baik-baik, Bapa kita di surga lebih ingin memberkati anak kita. Saudara berdoa, Tuhan aku percaya rumah tanggaku diberkati Tuhan. Oh, percayalah Bapa di surga ingin membuat rumah tangga saudara jauh lebih harmonis lagi. Nah, itu hak istimewa, ya. Semuanya kita dapat di dalam siapa? Yesus. Ini semuanya karena kita sudah ditebus. Nah, sekarang begini. Dengan realitas rohani seperti ini, kalau saudara tanya, apakah realitas rohani ini bisa berubah? Jawabannya tidak. Oke, jawabannya tidak, saudara. Ayat ini umurnya Efesus 1, kitab Efesus, itu umurnya sudah lebih dari 1000 tahun. Oke, para ahli-ahli Alkitab belum menemukan adanya kesalahan dan tidak pernah ditemukan karena Alkitab adalah firman Allah. Kalau Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab itu benar adanya. Realitas rohani ini tidak akan pernah berubah. Realitas rohani ini akan terus terjadi karena penebusan Kristus. Jadi saudara taruh iman yang luar biasa di dalam Yesus. Amin saudara. Realitas rohani inilah yang membuat kita bisa hidup secara ilahi. Nah, sekarang setelah kita semuanya diselamatkan, kita sudah distempel, ya kan? Kita sudah dipersatukan di dalam Yesus. Pertanyaannya adalah, buat apa? Buat apa? Nah, itu loh, buat apa? Nah, buat apanya ini mari kita baca Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Ya, kita buka Alkitab kita, Efesus 4 ayat 1 sampai 6, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semuanya dan oleh semuanya dan di dalam semua. Oke, kita akan bahas ayat ini satu persatu. Ya, karena ini penting sekali untuk kelangsungan kehidupan kerohanian kita. Pada intinya begini saudara, Allah tidak menciptakan kita untuk kita tinggal seorang diri. Oke? Allah menciptakan gereja untuk kita semuanya bisa hidup secara ilahi. Setelah kita ditebus, setelah kita menyadari betapa kayanya kita di dalam Kristus, tugas kita selanjutnya adalah masuk ke dalam sebuah komunitas rohani itu. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana hidup seperti Kristus hidup. Nah, itu intinya komunitas rohani. Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya Tuhan taruh saudara di gereja lokal ini? Amin. Mari kita belajar. Mestinya gimana sih kita itu hidup? Yuk, PowerPoint selanjutnya. Kalau kita bicara ayat pertama, ya, Paulus berkata, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan. Katakan bersama saya berpadanan. 2, 3. Berpadanan. Nah saudara, bicara masalah berpadanan itu artinya apa? Kita telah diselamatkan. Saudara sudah diselamatkan. Kita menikmati segala berkat dan hak istimewa untuk hidup dengan panggilan Allah bagi kita. Panggilan Allah melalui Injil tidak hanya melimpahkan hak istimewa yang besar, melainkan juga, perhatikan,
tanggung, ayo baca, tanggung jawab yang besar dan serius. Saudara sudah diselamatkan, amin. Saudara dipanggil dari gelap menuju terang. Tetapi di saat yang sama perhatikan baik-baik, panggilan Allah itu juga memberikan sebuah tanggung jawab. Kalau bicara masalah berkat aja seneng, kalau tanggung jawab, aduh, tenang saudara, ada janji. Kalau Allah yang memanggil kita setia, Dia yang akan menggenapinya. Amin. Oke, kita akan lanjut lagi. Apa artinya berpadanan, Pastor? Jadi kita sudah diselamatkan bukan untuk berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Kita sudah punya status baru sebagai orang percaya. Ya. Yang pertama, kita sudah dipilih. Karena kita dipilih, kita ditebus, kita dimeterai, kita distempel, jadi sah menjadi anak Allah. Di mana saudara berhak untuk menerima berkat dan warisan rohani. Nah, hak istimewa itu ya membuat kita, dimampukan kita untuk kita hidup yang layak. Jadi ada tindakan etika yang muncul karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini biasanya agak rumit penjelasannya. Karena seringkali kita tuh terlalu terlena oleh berkat Tuhan. Tuhan berkati enggak? Iya, Tuhan berkati. Pertanyaannya adalah kalau sudah diberkati Tuhan itu mau ngapain gitu. Saudara dipanggil untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara dipanggil untuk hidup bagi Allah. Yang setuju katakan amin. Tenang saudara ya, tenang, jangan tegang. Hidup orang percaya merupakan hidup penuh keyakinan terhadap kuasa Allah yang memampukan, bukan yakin dari kekuatan sendiri. Jadi pagi hari ini, saudara dimampukan untuk bertanggung jawab itu karena kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Duh, aku mesti gimana ini? Tenang, dengarkan terus, ya, dengarkan terus. Kuasa Allah membuat saudara hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Kuasa Allah membuat saudara sanggup menyalurkan kasih Kristus. Bahkan kuasa Allah sanggup membuat kita semuanya hidup dengan integritas yang tinggi. Mengapa demikian? Karena berkat dan warisan yang Allah telah terima itu bertujuan untuk membuat hidup kita, perhatikan ya, berkat dan warisan yang telah kita terima di dalam Yesus itu bertujuan untuk membuat hidup kita berbeda dari orang dunia. Kalau orang dunia mengenal integritas, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Oh, integritas kita lebih lagi, karena begini saudara, Yesus berkata, kalau kamu disuruh jalan 1 mil, berjalanlah berapa? 2 mil. Orang-orang percaya, anak-anak Allah, saudara semuanya adalah anak-anak Allah, itu selalu diberikan kuasa untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Amin. Contoh di dalam dunia pekerjaan, saudara ingin promosi, Tuhan pasti kasih promosi. Pertanyaannya adalah, etos kerja kita bagaimana? Etos kerja kita bagaimana? Kalau etos kerja kita tenggo, sebelum tank langsung go, apakah itu bentuk integritas? Oh tidak, tetapi syukur bagi Allah, Allah sudah memberikan kuasa untuk kita hidup berintegritas. Halo, amin. Saudara yang ada di dalam dunia pemerintahan, ya, bisa saja banyak hal-hal yang negatif terjadi di sana. Tetapi saudara tetap punya integritas karena kuasa Allah yang memampukan. Amin. Mungkin kita berpikir kalau misalnya aku jualan tidak tak curangi, nanti duitku berkurang. Kata siapa? Hanya berkat Tuhanlah yang membuat saudara kaya loh. Amin saudara. Begini saudara, kita harus sadar betul ya. Kalau berkat dan warisan rohani yang Tuhan berikan, itu merupakan kuasa yang dahsyat.
agar kita itu bisa hidup melampaui orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya sudah mengalami, saudara, saya sudah mengalami bagaimana berkat dan warisan Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Oke, di mana Tuhan mampukan saya untuk sangat amat produktif. Dan saya juga percaya kok berkat dan warisan itu membuat saudara bekerja dengan sedemikian rupa. Amin, saudara. Berkat dan rohani itu juga membuat kita di dalam kehidupan gerejawi, interaksi kita sebagai orang percaya adalah interaksi yang benar. Amin. Nah, ini adalah tanggung jawab yang besar yang harus kita responi. Selain saudara hidup sebagai profesional di luar di dunia kerja, kita juga hidup, perhatikan, dipersatukan dengan saudara seiman di gereja lokal. Yuk ikuti kata saya, yuk. Saya dipersatukan di dalam gereja lokal bersama-sama saudara seiman saya. Nah, pertanyaannya, saudara seiman saudara siapa? Siapa saudara seiman saudara? Sebelahmu ini loh. Coba sapa sebelahnya. Halo saudara seimanku, kasih tahu. Yuk, halo saudara seimanku. Selain kita dipanggil untuk mengekspresikan integritas di dunia kerja, saudara juga dipanggil untuk hidup bersama-sama. Perhatikan baik-baik jemaat, saudara dipanggil untuk hidup bersama-sama di tengah komunitas orang percaya di dalam gereja lokal. Gereja lokal saudara di mana? GPI Keluarga Kudus. Allah telah menyelamatkan kita semuanya. Cara Allah menyelamatkan kita itu unik. Tetapi setelah Allah menyelamatkan kita, Allah masukkan kita ke dalam gereja lokal. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana semestinya pastor interaksi saya dengan sesama orang percaya di gereja ini. Nah, coba kita lihat Efesus 4 ayat kedua dulu ya. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita miliki. Yuk kita baca lagi ya saudara ya, Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan dalam hal saling membantu. Nah, ini adalah bentuk interaksi kita bersama dengan orang-orang percaya di gereja lokal gitu. Kalau saudara berpikir gimana ya cara mengusahakan supaya aku lemah lembut, supaya aku sabar, supaya aku penuh kasih terhadap teman-teman gerejaku. Saudara-saudara tidak bisa, saya kasih tahu. Saudara tidak bisa lembut, saudara tidak bisa sabar, saudara tidak bisa mengasihi sesama anggota gereja lokal. Kalau saudara berangkat dari kekuatan diri saudara, enggak bisa. Oke? Mana mungkin manusia yang sudah terjual di bawah kuasa dosa, perhatikan. Mana mungkin manusia yang sudah terjual di dalam kuasa dosa bisa lembut, bisa sabar, bisa penuh kasih. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Oh ada mungkin pastor, mungkin kalau ada maunya. Mungkin kalau ada niat-niat tertentu. Saudara mendapatkan berkat dan warisan rohani untuk mengekspresikan kelembutan, untuk mengekspresikan kesabaran, untuk mengekspresikan kasih. Karena saudara lebih dahulu dikasihi Allah, yang setuju katakan amin. Ini bukan untuk diupayakan dengan kekuatan diri sendiri. Ini adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam saudara, kemudian saudara salurkan begitu saja kepada saudara seiman kita semuanya. Amin. Nah, ini adalah interaksi kita di dalam satu gereja. Saudara ini kan kita kan bukan Tarsan, toh saudara, ya kan? Tarsan itu, ya, kalau saudara berpikir, oh kalau gitu aku mau tinggal sendiri saja,
Aku tidak mau berkomunitas, aku nggak mau ikut CGA karena aku takut kalau aku ikut CG nanti aku singgungan sama orang lain. Saudara, Tarsan pun butuh monyet kok, betul? Betul ya? Tarsan pun butuh monyet. Butuh monyet untuk apa? Butuh monyet untuk berinteraksi. Kita pun butuh saudara seiman kita untuk berinteraksi. Amin. Kalau yang ini malas banget rasanya. Enggak enak, Pastor. Nanti sakit hati, dengarkan baik-baik. Sakit hati itu terjadi kalau saudara berangkat dari diri sendiri. Mengerti? Hah? Aku wis ngene mosok kowe ngono. Itu berangkat dari diri sendiri. Tetapi ketika saudara sadar, saudara itu sudah dikasihi Allah. Perhatikan. Dan saudara melihat bagaimana Allah mengasihi saudara seiman yang lain. Yang terjadi adalah kelembutan Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus itu akan mengalir dari dalam diri kita. Menjangkau saudara seiman kita yang setuju katakan amin. Contoh ya, contoh. Saudara, ada yang ingat saya seperti apa tahun 2021? Ada yang ingat? Tahun 2021, saya masih nakal-nakalnya tuh, ya kan? Saya masih terkenal cucu pendeta yang ngutang sana ngutang sini. Tapi saudara sekarang lihat saya kan, berbeda. Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena saya hebat loh. Perhatikan, dengerin baik-baik. Kalau Tuhan bisa mengubah saya, Tuhan bisa mengubah saudara. Amin. Nah, ketika saudara melihat, oh ternyata Tuhan itu luar biasa ya di dalam kehidupannya pastor. Sekarang pastor jauh lebih ganteng, jauh lebih cerdas, ya kan. Mau ngajarin cara baca Alkitab, itu semuanya karena Tuhan. Nah, itu interaksi yang benar. Jadi kalau saya melihat saudara, saya hanya ingin melihat Yesus yang sudah mati buat saudara. Disitulah kelembutan mengalir. Disitulah kesabaran mengalir. Disitulah kasih mengalir. Tapi kalau saudara lihat saya sebagai manusia, oh pasti kecewa saudara. Demikian juga hal yang sama. Kalau saya melihat saudara manusia biasa, ya pasti kecewa. Tetapi pagi hari ini, kita semuanya sudah dilimpahi oleh berkat dan warisan rohani. Oleh karena itu, alirkan kelembutan Kristus. Alirkan kesabaran Kristus. Alirkan kasih Kristus terhadap satu yang lain. Ajak teman-teman kita yang lain untuk dengerin Injil. Amin. Kalau begitu, kita semuanya semangat ikut care group ya saudara ya. Amin. Di depan itu, ya di belakang itu ada formulir care group, saudara bisa tulis, lalu saudara taruh di situ, nanti kami tim pastoral akan memfollow up. Tenang saja, kita pasti akan memfollow up. Karena penting buat kita untuk terlibat aktif di dalam komunitas rohani di gereja ini. Allah menciptakan komunitas rohani bukan untuk menjadi klub buat apa? Buat kepentingan bersama enggak. Allah menciptakan komunitas rohani supaya kita bisa belajar melihat kasih Allah di kehidupan saudara seiman kita. Pastor, apakah ini nanti rentan dimanfaatkan? Kalau begitu aku takut pastor, karena kenapa? Nanti kalau kasihku dimanfaatkan, kelembutanku dimanfaatkan, kesabaranku dimanfaatkan, ini nanti bagaimana? Dengarkan baik-baik. Kalau Allah yang membangun komunitas ini, Allah pasti akan menjagai dengan sempurna. Dan saya rasa tidak mungkin kok. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin kalau kita semuanya sadar berkat dan warisan kita nggak mungkin kok memanfaatkan saudara seiman kita. Amin. Loh, tapi kan harus berhikmat, pastor. Iya, hikmat datang dari Tuhan. Kenapa harus pusing sih? Percayalah saudara, Tuhan jagai komunitas kita. Tuhan jagai kita. Tuhan jagai saudara seiman kita. Sehingga interaksi antar orang percaya adalah interaksi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. That's it. Saya membayangkan bahwa anggota jemaat GPI Keluarga Kudus adalah jemaat-jemaat yang penuh kelembutan, penuh kesabaran, dan kasih. Itu semuanya karena jemaat GPI Keluarga Kudus percaya bahwa dirinya sudah ditebus. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Apakah kita siap berinteraksi terhadap saudara seiman kita karena kasih Kristus?
Amin. Jadi rajin ikut CG ya saudara ya. Halo, selamat pagi jemaat yang disayang Tuhan. Mari kita melibatkan diri di dalam care group, oke? Oke, karena disitulah letak pertumbuhan rohani terjadi. Nah, kita lanjut lagi. Ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama dulu ya. Ayat 3, Efesus 4 ayat 3. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Efesus 4 ayat 3. Kita baca bersama-sama 2, 3 dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara perhatikan ya di Videotron. Efesus 4 ayat 3 menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya, apakah kita orang percaya? Amin. Oke. Harus memelihara kesatuan roh. Kata memelihara berasal dari bahasa Yunani spodasontes. Wih, apa itu? Nanti saya jelaskan ya. Verb participle present aktif yang artinya kita harus memelihara kesatuan roh. Pada prinsipnya, tenang aja, pada prinsipnya kesatuan ini telah ada sebagai sesuatu yang telah diberikan oleh roh melalui penebusan Kristus. Sekarang umat Allah diperingatkan untuk memelihara dan mewujudkan kesatuan itu. Kita kan sering nyanyi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Nah pertanyaannya persatuan apa? Persatuan apa dulu nih? Kalau cuma persatuan kepentingan, apa bedanya sama partai politik? Betul? Loh, betul enggak? Kalau cuma persatuan hobi, apa bedanya sama hobi kumpulan geng motor gitu. Kalau cuman persatuan Toyota atau Honda, sebut merek lagi. Apa bedanya sama klub mobil? Saudara dipersatukan bukan untuk menyatukan istilahnya ya, selera pribadi, no. Kita dipersatukan karena Kristus. Karena saudara sudah ditebus. Jadi kesatuan jemaat di tempat ini adalah sesuatu yang sifatnya ilahi, amin. Kita semuanya sudah ditebus dengan cara-cara yang ajaib, gak ngerti caranya gimana. Allah bekerja secara luar biasa dalam kehidupan saudara, sampai membawa saudara ke tempat ini. Dan saudara dipersatukan bersama-sama jemaat yang lain. Nah tugas kita apa? Saudara, kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Ikuti kata saya sudah dipersatukan bersama jemaat yang lain di dalam Kristus. Jadi sebenarnya kita ini satu. Kita ini bukan istilahnya ya, berbeda fungsi tubuh Kristus, bukan. Kita ini adalah satu, ya. Kita satu gitu loh. Disatukan oleh Roh Kudus melalui penebusan Kristus. Kalau kita misalnya gak menghayati kehidupan ini, maka kita mengingkari penebusan Kristus. Kesatuan di dalam Kristus berbicara masalah orang percaya dengan latar belakang perbedaan dipersatukan di dalam Kristus. Terus bagaimana pastor caranya memelihara kesatuan roh? Memelihara kesatuan roh itu tidak bisa diupayakan melalui kekuatan diri sendiri. Ingat, kita sudah diberikan apa? Berkat dan warisan. Siapa yang memeterai kita, saudara? Halo? Siapa yang memeterai kita? Roh Kudus. Untuk memelihara kesatuan jemaat, ya perhatikan, kita sebagai orang percaya harus memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Karena dengan demikian, dengan kita punya istilahnya jam doa, kita punya persekutuan yang dalam dengan Tuhan, maka otomatis kita akan menyadari damai sejahteranya. Nah, saat kita menyadari damai sejahteranya, kita akan menyatu dengan saudara seiman kita. Karena saat kita penuh dengan damai sejahtera, maka nggak ada prasangka, saudara. Setuju? Setuju? Saat saudara penuh dengan damai sejahtera, ketika saudara berinteraksi dengan
orang percaya yang lain, saudara tidak akan dipenuhi, iki Jojo, iki menyileh duitku iki. Enggak, halo? Tidak ya saudara ya, tidak seperti itu. Saat saudara penuh dengan damai sejahtera, justru saudara itu bisa tegas tapi tetap lembut. Tetapi di saat yang sama, saat saudara penuh dengan damai sejahtera, meskipun saudara orangnya tegas, saudara bisa lembut. Saat teman, misalnya nih ada satu anggota gereja curhat sama saudara. Saat saudara dipenuhi damai sejahtera, saudara bisa, aduh iya, dah Pak, Bu, fokus sama Yesus ya. Kan leader grupnya siapa? Yuk kita berdoa sama-sama. Nah seperti itu, saudara bisa saling mendoakan. Tetapi kalau kita tidak dipenuhi damai sejahtera, isinya prasangka terus. Aku takut interaksi sama orang gereja nanti kalau ceritaku diumbar-umbar di belakang gimana. Oh saudara dengerin baik-baik. Kita semuanya sudah dapat berkat dan warisan, amin. Amin. Dengan demikian kita tidak dipanggil untuk menjadi penyebar berita bohong buat orang-orang sesama kita. Yang setuju katakan amin. Gimana saudara? Gimana? Masih tahan? Masih tahan? Loh memang seperti ini, inilah membangun jemaat bersama-sama ya seperti ini. Saudara tidak mulai membangun kehidupan bersama-sama dari nol, enggak. Tapi saudara sudah dipenuhi dulu di dalam Kristus. Bukan, kita tidak mengupayakan kok, enggak saudara. Kan sederhana sih, apakah saudara punya jam doa di rumah? Halo? Mudah-mudahan pastor, doa pagi, doa siang, doa malam. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah jam persekutuan doa pribadi di rumah. Percayalah semakin saudara tenggelam di dalam situasi doa saudara, nanti Roh Kudus akan ngajarin kok. Gini loh, kalau kamu dikasih, kalau misalnya ada jemaat lain yang cerita sama kamu keep. Arahkan kepada Yesus. Lupakan ceritanya, ingatkan Yesusnya. Amin. Seperti itu. Karena kita dipanggil untuk mengajak banyak orang berfokus kepada Kristus. Bukan yang lain. Itu cara memelihara kesatuan roh. Nah kalau isinya prasangka, waduh saudara. Oh tenang. Allah menjaga komunitas ini. Amin. Tidak ada pemecah belah di sini. Yang ada adalah pemersatu di dalam Kristus. Oke, sip. Nah, kalau untuk hal-hal yang ini saudara-saudara tidak bisa lakukan dengan kekuatan diri sendiri. Ini harus hal yang ilahi terjadi. Tetapi kita sudah dikasih sangu dulu. Apa itu? Berkat dan warisan. Karena tanpa penebusan tidak ada berkat dan warisan. Tujuannya apa berkat dan warisan itu? Untuk memelihara kesatuan roh. Ya. Sampai kapan pastor? Sampai Yesus datang yang kedua kali, atau kita yang lebih pulang, atau kita yang pulang ke rumah Bapa, mana yang lebih dahulu? Ini peristiwa yang kita kerjakan bersama-sama saudara ya. Saya berdoa supaya saya umur panjang, bisa melihat saudara, keturunan saudara diberkati Tuhan. Ya, saya berdoa supaya saya umur panjang, supaya saya bisa melihat saudara dan keturunan saudara diberkati Tuhan. Karena pada intinya kita akan bertumbuh bersama-sama saudara. Oke? Saya dan saudara bukan satu plus berapa, enggak. Kita semuanya satu kok. Satu kesatuan di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena kita satu di dalam Yesus, maka kita bertumbuh bersama-sama. Cara memelihara kesatuan roh gimana? Milikilah persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan. Maka hati kita akan lembut. Pikiran kita akan penuh dengan Injil. Saat kita melihat saudara seiman kita melihat betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Lanjut ya saudara ya, lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke ayat yang keempat, pengakuan di dalam Yesus Kristus ya. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Nah, kita dengan sesama kita, saya dan saudara dipersatukan melalui penebusan Kristus untuk menjadi berapa tubuh Kristus? Satu.
tempat roh Allah berdiam. Saudara, ingatkah Yesus pernah berkata 2-3 orang berkumpul? Allah hadir, betul? Betul saudara? Itu bukan nominal 2 atau 3, enggak. 2-3 orang itu menaruh keyakinan yang sama di dalam Yesus. Nah, penting buat kita di tengah-tengah interaksi kita bersama dengan orang percaya, menaruh Yesus sebagai inti dari kesatuan kita. Coba Kak tolong Kak bukain ke 1 Korintus 2 ayat 2. Oke, perhatikan kalimatnya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Tahu enggak kalau ada apa-apa? Ayo lihat kalimatnya, perhatikan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Pertanyaannya adalah, sebenarnya tahu enggak kalau ada apa-apa? Tahu, tapi memilih untuk tidak mau tahu. Karena yang paling penting siapa? Yesus. Ini prakteknya, kita tuh punya pengakuan yang sama. Contoh di dalam kehidupan komunitas kita orang percaya, kembali ke PowerPoint. Kita semuanya punya tantangan kehidupan, saudara. Setuju? Ya, setuju ya saudara ya? Kita punya tantangan kehidupan. Tantangan itu bisa bersifat personal sekali. Tetapi saat saudara menceritakan tantangan saudara kepada leader care group saudara, tugas leader care group adalah membawa saudara semuanya untuk melihat Yesus. Misalnya saudara yang punya tantangan dan permasalahan berinteraksi bersama saya tidak dipanggil untuk menghakimi. Sekali lagi, saya tidak dipanggil untuk menghakimi, saya dipanggil untuk membawa saudara berfokus kepada Kristus. Halo? Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim bagi saudara seiman kita. Kita dipanggil untuk mengetahui Kristus yang sedang bekerja di tengah-tengah saudara seiman kita. Amin. Kita belum sempurna, saudara. Ya, kita belum sempurna. Bulan depan saya akan jelaskan makna bayi rohani itu seperti apa. Sabar, karena bulan depan kalau saudara datang ya bulan depan ya, ketika saya diberi kesempatan lagi, maka semuanya yang saya sampaikan pagi ini akan menjadi masuk akal. Nah, kembali lagi, kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim, kita dipanggil untuk membawa banyak orang, membawa care group kita, teman-teman care group kita. Kita sebagai leader care group membawa member care group kita untuk berfokus kepada Kristus. Titik, bukan yang lain. Karena kalau gini, iblis itu sukanya memecah belah. Ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis selalu datang mencoba merusak kesatuan jemaat dengan apa? Dengan 5 huruf, GOSIP. Oke? Tetapi firman Tuhan berkata, aku tidak mau mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus. Nah, kalau seperti itu artinya di dalam nama Tuhan Yesus, komunitas percaya di gereja lokal ini akan bebas dari gosip. Bebas sebebas-bebasnya. Karena gosip itu bukan karakter Kristus. Saudara pernah lihat Yesus ngegosip enggak? Suatu saat setelah Yesus kakinya bersihin pakai rambutnya dengan minyak narwastu, lalu Yesus ngobrol sama murid-muridnya, sikilku loh mau diambung-ambungi, mambuni raina, apa kayak gitu Yesus? Halo? Enggak kan? Loh, iya apa enggak? Enggak kan? Nah, kalau saudara sadar hidup saudara yang baru adalah Kristus, artinya meskipun kita ngerti tantangan kehidupan saudara seiman kita, tetapi kita memilih untuk berfokus kepada Kristus. Contoh, saudara tahu tantangan saya. Ya, paling enak tuh nyontohin pendetanya aja, enggak apa-apa, it's okay. Contoh saya sedang punya masalah gitu. Misalnya nih contoh nih, saya ada masalah. Pilihan saudara sebagai orang percaya cuma ada 2.
Satu, lah iya pendeta kok kaya ngono. Piye to? Wis gaya kemaki kaya ngono. Atau dua, kasihan ya pastor ya, dia sudah ditebus, yuk ingetin yuk, doain supaya Yesus itu semakin nyata di dalam hidupnya. Mana yang pilih sebagai manusia baru? Yang pertama, yang kedua? Masa? Yang benar. Saya pun belajar demikian saudara ya. Ketika saudara punya masalah dan datang kepada saya enggak langsung tuh syukur, salahmu dewek. Enggak. Saya langsung bilang, ayo kita berfokus kepada Yesus ya. Anda bukan orang berdosa lagi. Kita bukan orang berdosa lagi, saudara. Amin. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dosa kita sudah ditebus. Kalau kita berinteraksi, ada teman gereja kita curhat, ingetin kalau dia itu sudah ditebus. Nah pastor, nanti kalau kalimat seperti itu dijadikan alasan untuk dia tinggal di dalam dosa gimana? Itu bukan urusan saudara, itu urusannya Tuhan, amin. Kalau saudara sudah sampaikan, lihat Yesus, tetapi yang saudara sampaikan ini, orang yang saudara sampaikan gak mau, selesai masalahnya. Tugas saudara selesai. Karena begini, jangan sampai ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya pernah bercerita hal ini kepada beberapa orang. Jangan sampai begini. Misalnya nih, si A nih, contoh si A ini sedang mengalami tantangan kehidupan. Oke? Si A curhat sama si B. Nah, karena tidak bertumbuh, si B ini ceritain kemana-mana. Nanti tantangan si A ini pindah loh ke B loh. Serius. Itu bisa terjadi saudara. Karena gimana? Di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ini responnya bagaimana. Kalau kita salah respon, bahaya. Saat ada seseorang menceritakan masalah saudara yang mendengar pun itu juga tantangan. Tantangannya apa? Mau disebarin, mau dimalu-maluin, atau mau membawa orang yang curhat ini kepada Yesus. Kalau sampai respon saudara benar, karena kuasa Allah, maka saudara lulus. Amin. Kalau enggak lulus gimana? Ya remedi. Ya itu masalahnya keambil, enggak apa-apa. Konsekuensi. Betul? Betul ya? Saya berdoa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang lembut hatinya. Tapi jemaat di tempat ini lembut hatinya kok, karena sudah ditebus kok. Amin saudara. Jadi interaksinya jadi enak gitu loh. Demikian juga saya bersama dengan saudara, kita sama-sama bertumbuh ya di dalam Yesus ya, amin. Oke, lanjut lagi ayat 5, masih ada 2 ayat yang harus kita bahas. Ayat 5, Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kristus sebagai pusat iman dan kehidupan. Jadi setiap pribadi orang percaya, kita hidup berbagian dengan kehidupan Allah sebagai dampak penebusan Kristus. Nah ini luar biasa saudara. Efesus 2 berkata bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Efesus 1 itu. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kalau Kristus kepala dan kita adalah anggota tubuhnya, yang artinya adalah hidup kita berbagian dengan Kristus. Amin. Menjadi orang percaya itu menyadari bahwa hidup kita berbagian dengan Kristus. Contoh, saudara misalnya nih, saudara sakit, misalnya kaki saudara itu gini, jentik kaki saudara terbentur kasur. Rasanya sakit kan? Apalagi bangun tidur masih ngantuk itu tiba-tiba duak gitu, sakit kan? Yang sakit kan nggak cuma kakinya doang ya toh, kepalanya sakit, ya kan? Perasaannya sakit, betul ya? Karena satu tubuh. Nah saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara sadar saudara ini adalah tubuh Kristus, saudara ini berbagian loh, punya hidupnya Allah loh, amin. Jadi dalam kehidupan berkomunitas orang percaya harus menaruh Yesus Kristus dan kematian dan kebangkitannya di tengah kehidupan orang percaya. Karena kita berbagian kehidupan dengan Allah, di mana Allah sejatinya adalah kasih.
Allah sejatinya itu murah hati, Allah itu panjang sabar dan memiliki pengendalian diri, maka kehidupan Allah yang demikian itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin sumber kehidupan kita hanya di dalam Yesus. Dan hal tersebut membawa interaksi kita bersama dengan orang percaya yang lain menjadi aman. Karena hanya itu satu-satunya cara di mana gereja dibangun. Coba Matius 16 ayat 18, tolong. Saya teringat satu ayat. Matius 16 ayat 18. Ini janji Allah, ya. Yesus akan mendirikan jemaat. Alam maut tidak akan menguasainya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, GB Keluarga Kudus adalah gereja dan komunitas di mana alam maut tidak berkuasa. Alam maut berbicara apa? Berbicara sakit penyakit. Dengarkan baik-baik. Saudara, kita semuanya, bukan cuma saya, kita semuanya, kalau doain orang sakit pasti sembuh. Karena kita hidupnya berbagian dengan Allah. Di dalam interaksi orang percaya, saat saudara mungkin mendengar teman gereja saudara sakit, saudara misalnya datang kepada saudara bisa doakan. Leader care group, jangan takut doain orang sakit, kuasanya sama. Kuasanya sama. Apalagi alam maut berbicara masalah kebencian. Oh, di tengah-tengah kita tidak ada kebencian karena kasih Kristus yang menguasainya. Apalagi bicara masalah alam maut, iri dengki, perselisihan, di tempat ini tidak ada. Gereja ini tidak dikuasai iri dengki dan perselisihan. Karena gereja ini dibangun oleh Yesus dan alam maut tidak menguasainya. Nah, kita sedang belajar untuk menghayati bagaimana menjadi jemaat yang didirikan Yesus itu sendiri. Oke saudara, jadi pagi hari ini, percayalah, interaksi kita dengan orang percaya hanya dipenuhi oleh kasih Kristus yang setuju, katakan amin. Nah, kita akan lanjut ke ayat yang kelima, ayat yang terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran kita di sore hari ini. Ayat yang ke-6, thank you. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita berbicara tentang Allah yang bersama-sama kita. Nah, ayat yang ke-6 berbicara tentang kesatuan jemaat adalah hal yang sangat amat penting karena kesatuan jemaat merupakan sarana dari berbagai ragam hikmat yang ditujukan dan dinyatakan dalam kehidupan ini. Ya, kesatuan jemaat merupakan sarana dari berbagai ragam hikmat siapa saudara? Ayo lihat, kesatuan jemaat adalah hal yang sangat amat penting karena kesatuan jemaat merupakan sarana dari ragam hikmat Allah. Gereja dibangun atas hikmat Allah. Dengarkan baik-baik. Apakah gereja bisa dibangun di luar hikmat Allah? Bisa. Ini saya ngomong apa adanya ya. Gereja bisa dibangun dengan cara apa? Bagi-bagi iPhone. Ada tuh. Gereja juga bisa dibangun dengan cara apa? Jemputin orang-orang. Gereja juga bisa dibangun dengan cara apa? Mancing ke kolam orang lain. Diutus tuh, ayo kamu sana datang sana, ajakin tuh, kasih tahu. Kalau kamu gereja di GB Keluarga Kudus, kamu gak akan bertumbuh. Ada tuh yang seperti itu. Itu utusan iblis, saudara ya. Saya beritahu, itu utusan iblis. Di sini memberitakan Injil, titik. Sekali lagi, di sini memberitakan Injil. Karena tanpa Injil tidak ada kuasa keselamatan Allah. Amin. Gereja juga bisa dibangun dari bagi-bagi yang lain. Kita bersyukur kok. Tangan kasih kita tidak bawa atas nama gereja kok. Kalau misalnya saudara yang tugas tangan kasih, saudara kan tinggal biasanya kan diajarin kan. Dari mana ini? Ini minggu berkat Pak. Gak pernah tuh ngomong, ini dari gereja gak? Karena kita percaya jemaat domba Tuhan itu Tuhan yang punya. Oke. Nah Pak, tapi kan gereja perlu diakonia. Yes, perlu. Diakonia perlu. Lebih dari itu,
Yang paling penting adalah apakah jemaat terbangun di dalam Yesus atau tidak. Itu yang paling penting. Apakah kita semuanya satu karena Yesus atau tidak, itu yang paling penting. Karena kesatuan jemaat itu adalah bentuk ekspresi hikmat Allah. Bagaimana mungkin Allah mau menyelesaikan permasalahan saudara kalau saudara tidak datang kepada leader care group saudara. Leader care group di sini itu Tuhan pilih untuk membantu saudara bertumbuh di dalam Yesus, bukan sebagai pusat keselamatan saudara, bukan ya. Saya juga bukan pusat keselamatan saudara, saya membawa saudara kepada Kristus. Nah itu intinya kita hidup di dalam komunitas orang percaya. Jadi kita semuanya ini adalah ekspresi hikmat Allah, perhatikan baik-baik. Kita semuanya, saya dan saudara adalah ekspresi hikmat Allah. Caranya gimana pastor? Sederhana saja, percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Percaya bahwa ketika kita melihat anggota sesama orang percaya, kita melihat Yesus di situ. Coba saudara lihat sebelahnya, coba lihat saudaranya. Ngomong, ada Yesus di dalammu. Kasih tahu, ada Yesus di dalammu. Amin saudara. Kita sama-sama ditebus kok ya, betul? Kan ada tuh, sesama bes dilarang saling mendahului. Sesama umat tebusan Allah, amin, dilarang saling mengkhianati. Amin saudara. Jadi saya percaya komunitas gereja ini, jemaat GBI Keluarga Kudus, ya, akan menjadi jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Oh enggak cuma diberkati Tuhan, jemaat GBI Keluarga Kudus yang atas, yang bawah, yang samping kanan, yang samping kiri, akan menjadi jemaat yang penuh dengan hikmat Allah. Amin. Saat ada anggota gereja datang, saudara kasih solusi, kamu berfokus kepada Yesus ya, Tuhan sayang sama kamu, Yesus yang udah nebus aku juga sudah nebus kamu, percayalah Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Kita tidak dipanggil untuk menjadi juru selamat buat orang banyak. Kita dipanggil untuk mengajak banyak orang mengenal siapa juru selamat kita? Yesus. Nah interaksi seperti itu hanya bisa dibangun secara ilahi. Tapi syukur bagi Allah kita sudah ditebus. Karena tanpa penebusan tidak ada berkat dan warisan. Berkat dan warisan rohani itu adalah modal kita untuk kita bisa berinteraksi sebagaimana mestinya kita di dalam Yesus. Pagi hari ini apakah saudara diberkati Tuhan? Amin. Oke, kesimpulannya apa? Yuk. Kesimpulannya adalah yang pertama, hidup kita adalah hidup yang ilahi. Amin. Kehidup ilahi di tengah kehidupan gerejawi. Penebusan Yesus Kristus membuat kita dipersatukan dengan saudara seiman kita. Jadi saya dan saudara adalah, enggak yakin loh. Penebusan Yesus Kristus membuat kita dipersatukan dengan, kita saudara seiman enggak? Iya kan? Artinya kita dan saya dan saudara adalah satu di dalam Yesus. Amin. Nah karena kita satu di dalam Yesus, maka penebusan Yesus Kristus memberikan kita kuasa untuk membangun sebuah interaksi ilahi sesama orang percaya. Saudara, saya dapat hikmat begini saudara. Ini saya dapat hikmat barusan aja. Saya percaya suatu saat nanti akan banyak gereja-gereja yang belajar interaksi orang percaya di tempat ini. Piye to carane kok gereja bebas dari gosip? Tempat ini terjadi. Piye to carane masing-masing jemaat kalau doa manjur semua? Halo? Gimana tuh caranya semua jemaat kok antusias datang care group? Saya berdoa itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus tahun itu terjadi. Bukan hebatnya saya, bukan kerennya saya. Meskipun saya sadar saya ganteng tapi bukan itu. Bukan itu ya. Saya hanya memberitakan Injil kepada saudara. Maka
Mari kita belajar bersama-sama. Amin saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Jadi jemaat yang ngerti berkat dan warisan di dalam Yesus. Dan lakukan interaksi ilahi karena berkat dan warisan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, tutup Alkitab saudara. Mari saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang sudah membangun jemaat di tempat ini. Karena Engkau Allah yang membangun jemaat di tempat ini melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kami percaya Engkau menjagai kami secara sempurna. Engkau juga melatih kami melalui Roh Kudus tentang interaksi yang benar di tengah-tengah orang percaya. Kami percaya Bapa yang baik, komunitas gereja di tempat ini akan bertumbuh sedemikian rupa seperti yang dijanjikan di dalam firman. Bahwa kami adalah umat yang berpadanan dengan panggilan istimewa, yaitu panggilan keselamatan. Dan kami percaya Bapa yang baik, semua jemaat di tempat ini menikmati kehidupan keselamatan yang sempurna yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, sertai kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di tengah-tengah studi kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, tengah-tengah aktivitas kami, dan kembalikan kami di tempat ini untuk kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang peduli terhadap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berfokuslah terhadap karya Kristus yang sempurna. Saudara sudah ditebus, saudara mengalami berkat dan warisan ilahi, dan berikanlah apa yang sudah Tuhan berikan itu kepada sesama kita. Oleh karena itu saudara pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan